Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukralah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal mu'minin haitsu ma tawajjadtum al'an, di mana saja kita berada, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat iman senantiasa kokoh dan kuat di dalam dada kita dan bertambah hidayah untuk kita dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in Maqdisiyah kita akan gabungkan hadis ini nanti dengan hadis yang ke-38 insyaallah taala, karena hadis yang ke-37 sesungguhnya sudah kita siapkan bahasan khususnya dan insyaallah antum bisa menyimaknya nanti di tema kajian bersambung kita per setiap Senin dan Kamis ini. Hadis yang ke-36 sesungguhnya sudah bergabung dalam hadis-hadis sebelumnya di segi makna. Akan tetapi karena adab kita memang tidak meninggalkan sedikit pun daripada hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in Maqdisiyah ini, maka sekarang kita bacakan. Dari Arqam, qala, ia berkata, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liuwaddi'ahu, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Rasulullah. Wa aradtul khuruja, dan aku ingin keluar ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Tetapi Arqam memang tidak menyebutkan kepada Rasulullah kemana tujuannya, sehingga Rasulullah bertanya, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah kepadaku, aina turid, kau mau kemana wahai Arqam? Qultu, aku menjawab, Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis ya Rasulullah. Qala, Rasulullah pun berkata, wa ma yukhrijuka ilaih afi tijarah, apa niatmu untuk berangkat ke Baitul Maqdis? Untuk bisnis, untuk dagang? Qultu la, aku jawab tidak ya Rasulullah, walakin usalli fih, niatku ke Baitul Maqdis adalah aku ingin salat di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun hahuna khairun min alfi salatin thamma. Salat di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih baik daripada salat 1000 kali di sana. Maka hadis ini sudah berulang-ulang kali kita membedahnya dan menguraikannya. Maka pada pertemuan kita ini, pada kesempatan ini, hanya sekedar membacakan saja. Saudara dan sahabat tercinta, salat di Masjidil Aqsa dalam kondisi biasa, bukan dalam kondisi jihad dan ribat, adalah 500 kali lipat. Salat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, salat 1000 kali lipat. Salat di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, maka 100.000 kali lipat. Ini yang dipegang dan ini yang dijadikan sandaran dari hadis-hadis yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hadis yang barusan kita baca di nomor 36 ini muttafaqun alaih kesahihannya, namun ketika Nabi memberikan perbandingan secara normal, itulah dia perbandingannya. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita berangkat ke Baitul Maqdis untuk sholat di sana, dan mudah-mudahan saat Palestina nanti merdeka, kita diberi izin dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di sana. Tapi ingat, saat kita sholat Palestina sudah merdeka, kita berkunjung ke Baitul Maqdis, sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya seperti yang sudah kita ilmui bersama dari hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi, bila kita sholat di sana dalam kondisi Palestina sedang melaksanakan perjuangan menghalau penjajah, maka sholat di sana ada nilai ribatnya selama kita niatkan untuk ribat. Karena bumi Palestina pada hari ini, Baitul Maqdis apalagi Asqalan adalah bumi ribat. Datang ke sana dengan niat untuk mendapatkan debu-debu jihad, maka Allah akan sempurnakan kita mendapatkan pahala jihad itu sendiri. Allahu Akbar. Semoga ada rezeki. Ayo kita sama-sama berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina.
Baiklah, inilah hadis yang ke-36. Saat ini kita masuk langsung kepada hadis yang ke-38. Hadis ini tentang Baitul Maqdis dan awal hal yang dinasakh oleh Allah dalam Al-Quran. Terjadinya tentang Baitul Maqdis juga. Mari kita simak hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada mereka berdua, inna awwala ma nusikha minal Qur'an al-qiblatu. Sesungguhnya yang paling pertama dinasakh dalam Al-Quran adalah tentang masalah kiblat. Wadzalika, penjelasannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW lamma hajara ilal Madinah, tatkala Nabi keluar dari Mekah hijrah menuju Madinah, wa kana aktsaru alihal Yahud, saat itu yang paling banyak di Madinah adalah orang Yahudi. Amarahullahu ayastaqbila Baitul Maqdis. Awal-awal Nabi datang masuk Madinah, kiblat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan umatnya salat pada saat itu adalah ke Baitul Maqdis. Fafarihatil Yahud, orang Yahudi senang. Mereka bangga dan tepuk dada. Mereka katakan, tuh, tandanya agama ini benar. Muhammad yang mengaku-ngaku membawa agama yang paling benar saja, kiblatnya ke kiblat kita, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Mendengarkan ini hamba-hamba Allah, saudaraku yang tercinta, karena Rasulullah memang patuh kepada Allah, fayastaqbiluha Rasulullah SAW bid'ata asyara syahran. Nabi tetap kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis sesuai dengan yang diperintahkan. Tapi setiap saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah yuhibbu qiblata Ibrahim alaihissalam, fa kana yad'ullahu yanzur ila sama. Senantiasa Nabi bolak-balik melihat ke arah langit dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu, aku ingin kiblat ini adalah ke kiblatnya Nabi Ibrahim. Kiblatnya Nabi Ibrahim adalah Makkah, yaitu Masjidil Haram yang dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad berdoa meminta dan melihat ke arah langit, berdoa meminta melihat ke arah langit, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat tidak lagi ke Baitul Maqdis. Sebab dengan kiblatnya ke Baitul Maqdis, orang Yahudi selalu bertepuk dada dan mengatakan kebenaran ada di agama kami dan bukan agama yang dibawa oleh siapapun. Buktinya Nabi yang paling mengaku sebagai pembawa agama yang paling benar, yaitu Nabi Muhammad, kiblatnya saja ke kiblat kita. Maka dengan ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala fa anzalallahu azza wa jalla, Allah turunkan ayat. Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat wajah engkau selalu bolak-balik menghadap ke arah langit, ai Muhammad. Engkau menengadahkan dan mengangkat kedua tanganmu menuju ke arah langit, meminta kepadaku agar kiblat dialihkan dan diarahkan ke kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang doamu dikabulkan. Itu setelah berjalan sekian belas bulan dalam hadis ini. Di hadis-hadis sebelumnya sudah kita dapatkan kepastian 17 bulan lamanya. Ada hadis yang mengatakan 16 bulan, yang terkuat adalah 17 bulan lamanya Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dalam solat. Lalu karena doanya yang panjang dan lama, 16 sampai 17 bulan Nabi berdoa, dan selama itu pula Nabi tetap kiblatnya ke Baitul Maqdis sampai turun ayat ini di mana Allah menyuruh, putarlah kiblatmu ke arah yang engkau ridhoi, hai Muhammad, yaitu Makkatul Mukarramah. Titik sentralnya adalah Masjidil Haram, Ka'bah yang dibangun ulang oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sampai kepada firman Allah, fawallu wujuhakum syatrah. Mulai hari ini hai Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah. Fartaba min dzalikal yahud. Mendengarkan adanya perubahan ini dan turunnya ayat tersebut, orang Yahudi irtabah. Irtabah ini dari raib. Raib itu artinya keraguan-raguan yang diisi dengan fitnah. Keraguan-raguan yang diisi dengan su'udzon, ya. Orang Yahudi mulai menuduh Nabi yang enggak, ya. Mulai melihat kepada Nabi dengan pandangan yang su'udzon. Lalu waqalu, dan mereka berkata, ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa-apaan ini? Apa pula yang menjadikan si Muhammad ini
mengalihkan arah kiblatnya yang mereka sebelumnya kiblat ke kiblat Baitul Maqdis. Sekarang kenapa dipindah kepada kiblat yang lain? Lalu Allah turunkan lagi ayat, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah. Mau timur, mau barat, semuanya milik Allah. Suka-suka Allah mau pindahkan kiblat kemana saja. Maka fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Hai Muhammad, hai kalian seluruh makhluk, hai kalian seluruh manusia, hai umat Nabi Muhammad, wahai seluruh orang-orang yang mengaku agamanya paling benar, dengarkan baik-baik. Fathamma tuwallu fathamma wajhullah. Fa innama tuwallu, kemana saja kalian hadapkan wajah kalian, kemana saja kalian hadapkan badan kalian, kemana saja kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di situ ada wajah Allah. Ya, dan ini akhirnya dipakai ayat ini untuk orang-orang yang ketika dalam perjalanan dia kehilangan panduan arah, kompas tidak jalan, langit juga gelap, tidak tahu arah bintang, ya di malam hari atau siang hari juga seperti itu, tak tahu arah kiblat kemana, maka saat itu kemana saja kamu menghadap, tetap ada wajah Allah di sana. Artinya, pertama, hak menetapkan masalah kiblat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika arah kiblat tidak diketahui, maka kaum muslimin waktu sholat masuk boleh menghadap sholat kemana saja selama ikhtiar dan ijtihad untuk memastikan kiblat tidak didapat hasilnya. Demikian saudara dan sahabat-sahabat yang tercinta. Kemudian wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaih. Lanjutan penyempurna ayat. Perubahan kiblat ini, hai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah juz kedua ya. Perubahan kiblat ini terjadi untuk kami menguji siapa yang benar-benar beriman. Kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Nah memang Yahudi, pada hakikatnya mereka enggak beriman kepada Allah. Kalau mereka beriman pada Allah, mereka tahu bahwa di kitab mereka juga tahu nanti Nabi Muhammad, Nabi penutup itu ketika datang, dia yang akan memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Dan mereka tahu itu. Dan Allah ingin menguji, benar enggak mereka terhadap kitab yang sudah ada di tangan mereka, yaitu Taurat, yang di dalamnya ada info bahwa di tangan Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad, menunjukkan kebenaran iman, kebenaran kenabian Nabi Muhammad, beliau akan mengarahkan kiblat kembali kepada kiblat semula, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah di Makkah Al-Mukarramah. Taib. Hamba-hamba Allah, jadi illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Dengan beralihnya kiblat ini kami akan bisa mendapatkan bukti bahwa seseorang benar-benar telah mengikuti kebenaran, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Mimma yanqalibu 'ala aqibaih. Dan dengan itu pula, dengan peralihan dan perubahan kiblat ini, kami akan bisa mendapatkan bukti agar kalian tidak lagi bersuara dan bercicau di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Siapa yang berpaling, siapa yang tidak jujur, dan siapa yang ingkar terhadap klaim imannya. Dan dengan peralihan kiblat ini jadi ketahuan. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Waliyumizallahu ahlal yaqini min ahli asyakki war raibah." Dan dengan peralihan kiblat ini Allah ingin menyaring, disortir siapa yang benar-benar punya iman dan siapa yang imannya kacau, siapa yang imannya dipenuhi oleh tuduhan dan buruk sangka, siapa yang imannya rusak, siapa yang imannya di dalamnya ada kebusukan dan kekotoran. Dengan peralihan kiblat ini, saudara dan sahabat tercinta, ini tentang masalah kiblat. Bila kita alihkan ayat ini dikiaskan kepada makna kontemporer, kiblat hidup ini orang beriman sekarang kan selama ini mereka masih lah ikut demokrasi, masih ikut dengan ala barat, masih ikut dengan pola barat, makanan-makanan barat, kemudian minuman-minuman barat, budaya-budaya barat, media-media barat, bahasa-bahasa barat. Sekarang peradaban masih merujuk kepada barat, ya, teknologi masih merujuk kepada barat. Kemudian sistem perekonomian, pendidikan semuanya masih merujuk pada barat. Kalau ada orang beriman terpanggil dengan ayat ini, lalu dia menghadapkan segala hidup dan matinya kepada Allah, kembali kepada Islam yang kafah, mereka rujuk kembali kepada Islam, pendidikan-pendidikan al-Islam, makan minum juga makan minum ala Islam, bahkan bisnis dan ekonomi dikelola dengan ala Islam, tidak lagi ala barat, tidak lagi menggunakan riba dan sebagainya. Maka ketahuan siapa orang yang betul-betul beriman, siapa orang yang dalam hatinya imannya kotor, imannya penuh dengan tuduhan, imannya penuh dengan kemunafikan. Dan akan ketahuan dengan ini.
siapa orang-orang yang liberal, siapa orang-orang yang sekuler, siapa orang yang mukmin haqqan ahli tauhid, ketahuan itu. Bila dia betul-betul menghadapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapa yang Islamnya kafah, ketahuan. Ketika dia menghadapkan arah kiblat hidupnya hanya kepada Islam kafah, maka orang ini adalah mukmin haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah sebenar-benarnya mukmin itu. Tapi orang yang membelah-belah dalam urusan ibadah, dalam urusan masjid, dalam urusan ritual-ritual, kita ikut Islam. Tapi dalam urusan budaya, dalam urusan teknologi, dalam urusan bahasa, dalam urusan makan minum, dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan kesehatan, kedokteran, kita ikut Barat. Orang yang seperti ini jelas adalah orang-orang yang di dalam hatinya rusak imannya, atau ada penyakit dalam hatinya, atau mungkin munafik haqqan. Karena orang munafik haqqan itu benci dengan Islam, benci dengan ajaran Islam walaupun yang aku muslim. Seperti itu saudaraku ya. Jadi apabila ini ya dikiaskan atau dianalogikan kepada fiqhul waqi', kepada fikih reality, inilah yang kita temukan. Wa in kanat lakabirah illa 'alal ladzina hadallah. Bagi orang-orang yang dapat hidayah, perkara menghadapkan wajah mereka ke arah kiblat yang diinginkan oleh Allah, maka ini adalah bukti daripada iman yang sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau menerima hidayah Allah, tidak mau dibimbing dan diarahkan hidupnya oleh Allah, bagi mereka menghadap kembali kepada kiblat yang Allah inginkan adalah sesuatu yang berat. Ya, kalau kita kembalikan kepada kondisi reality sekarang ini, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak ada iman, yang tidak mau dibimbing oleh Allah, berat bagi mereka mengamalkan amalan Islam secara kafah seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi faham ya, saudara dan sahabat tercinta, maka yakni tahwiluha ala ahli syakki ila ala al-khashi'in, yakni al-mutasaddiqin bima anzalallah. Hanya orang-orang yang membenarkan, sebenar-benarnya membenarkan ajaran Allah, yakni Al-Quran ini yang disampaikan oleh Rasulullah dan dijelaskan oleh Rasulullah, hanya orang-orang yang seperti inilah yang ringan menjalankan apa yang Allah mau. Ke arah mana hidupnya diarahkan, yaitu di arah jalan bimbingan Allah, maka pasti akan melaksanakannya. Tapi orang munafik sekali lagi tidak akan pernah mau saudara, kecuali mereka terus mempertahankan apa yang dia sukai, kebiasaan apa yang biasa dia sudah jalankan. Ma'adzanallah. Semoga dengan hadis ini kita mendapatkan sebuah pedoman hidup ini, bahwa hidup ini adalah sami'na wa ata'na. Jalan sudah Allah tetapkan, kembalilah ke jalan itu sepenuhnya. Jangan berinisiatif, jangan berimprovisasi. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, jangan coba-coba mencari jalan yang lain. Innama kana amrul mu'minin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ayyaqula lahu sami'na wa ata'na. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita di hadis yang ke-38 ini. Jazanallah wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.